ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Masyaallah muslimin rahimahullah bismillah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 2 tahun yang lalu kalau tidak berada di sini kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat lapor bukan guna, tapi lapor kepada yang punya wilayah. Itu adanya. Jadi saya merasa saya selama komandan. Saya sudah datang bukan di mana di kampung. Nah itu terus langsung ini ahad depan atau berhubungan. Sebenarnya usaha kita sebagai motor kan yang punya wilayah. Baiklah, alhamdulillah, rahimahullah. Saya tadi tertarik kalau tadi membaca tentang Bani Israil. Kalau itu saya bahas tentang Bani Israil bukan di sini. Saya tertarik karena tadi sudah dibacakan beberapa ayat tentang Bani Israil, tapi yang tadi dibacakan di surah Al-Baqarah, tapi yang saya bahas adalah tentang Bani Israil yang ada di surah Al-Maidah. Itu ada beberapa ayat Allah dimulai dari ayat 78 sampai ayat 81 sebenarnya dari surah Al-Maidah surah kelima tentang Bani Israil. Baik, kita mulai. Kalau ada Quran, bismillah dengan Qurannya supaya lihat ayatnya. Surah Al-Maidah surah kelima mulai dari ayat 78. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bisa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru la bisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu 'alaihim wa bil 'adzabi hum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy wa ma unzila ilaihim lattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Baik, alhamdulillah, rahimahumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini adalah merupakan laknat Allah kepada Bani Israil. Kalau tadi di surah Al-Baqarah itu sudah beberapa peringatan Allah. Di antaranya ada peringatan Allah tadi, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Tidak diartikan bahwa enggak boleh jual Quran murah gitu ya. Nanti keliru ya. Dan ke situ artinya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan Lu'ina alladziina kafaru min Israil. Kalau bisa mungkin dari jelas dari baik berapa? Kalau dia sudah pakai baik serah iya. Jadi baik, terima kasih. Kalau begitu ya, tidak perlu pakai mic sama suaranya nyampe. Tuhan kita rahimahullah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Lu'inal ladziina kafaru min bani Israil. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil itu telah dilaknat. Siapa yang melaknat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah maklum, makanya tidak disebut, tidak, Allah tidak mengatakan la'anallah, karena yang melaknat itu pasti Allah laknat mereka.
Tapi nanti ada rahasia di situ. Kenapa Allah tidak mengatakan la'anallah, tapi Allah mengatakan lu'ina, menggunakan fi'il majhul istilahnya dalam bahasa. Karena nanti laknat ini tidak hanya khusus untuk mereka. Itu rahasia. Siapapun nanti yang melakukan seperti perbuatan mereka, mereka juga akan terkena laknat. Itu rahasianya kenapa Allah mengatakan lu'ina. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, lewat lisan Daud, yang artinya Allah melaknat mereka lewat kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang biasa kita kenal dengan istilah Zabur. Kemudian bahwa mereka juga dilaknat oleh Allah dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu pada Injil. Kenapa mereka dilaknat? Pertanyaannya, dilaknat di dua ini, di dalam ayat-ayat Allah, di dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, itu seluruhnya banyak ayat yang melaknat mereka. Kemudian Allah informasikan kita di dalam Al-Quran ini. Buat apa? Nah ini yang perlu kita pahami, kembalikan kepada standar semula bahwa Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita tentang peristiwa di masa lalu, bukan sekedar untuk kita ketahui, tapi harus kita ambil pelajaran dari situ. Karena Quran ini adalah mukjizat Allah yang diturunkan kepada kita untuk umat terakhir ini, umat Muhammad. Berarti apa yang disebutkan oleh Allah di situ tidak menutup kemungkinan akan mengenai kita juga kalau kita melakukan seperti yang disebutkan oleh Allah nanti. Apa yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam ayat ini Allah sebutkan bima asaw, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat mereka itu bukan karena tanpa sebab. Allah bukan zat yang zalim, melaknat hambanya seenaknya begitu tidak. Meskipun kalau dia mau melakukan itu bisa saja, tapi Allah tidak. Allah tidak dzallam lil 'abid, tidak pernah menzalimi hambanya. Seluruh keputusan yang diambil oleh Allah yang terkait dengan azab itu pasti ada sebab yang dilakukan oleh si hamba tersebut. Apa penyebabnya? Allah sudah sebutkan. Bima asaw, dengan sebab kedurhakaan yang mereka telah lakukan. Bahkan Allah sebutkan wa kanu ya'tadun, kedurhakaan mereka sudah melampaui batas. Sudah bukan lagi di ambang batas, sudah melampaui batas pelanggaran mereka. Nah, Allah belum jelaskan kepada kita pelanggarannya apa. Lalu pada ayat yang berikutnya, kedurhakaan mereka yang sudah melampaui batas itu, mereka saling membiarkan. Tidak ada yang mengingatkan bahwa Anda salah, Anda keliru, tidak. Pada ayat yang berikutnya Allah katakan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ya Allah belum sebutkan ke kita kemungkaran itu apa. Mereka di antara kesalahannya yang menyebabkan laknat ini karena mereka ini satu, la yatanahawna an munkarin fa'alu, tidak saling menegur, tidak saling menasihati, tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Kemungkaran apa? Nah ini belum disebutkan oleh Allah, ya, belum disebutkan oleh Allah di sini. Kemungkaran apa yang mereka lakukan? Yang sampai Allah sebutkan, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Perbuatan mereka itu amat buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kira-kira perbuatan yang menyebabkan laknat? Nah, perbuatan itu yang menyebabkan laknat Allah
asaw wa kanu ya'tadun tadi, yang perbuatan mereka yang sudah melampaui batas, lalu kemudian mereka saling membiarkan, tidak ada yang mengingatkan di antara mereka atas pelanggaran itu. Buka di surah At-Taubah ayat 31. Itu pelanggaran mereka. Di surah At-Taubah ayat 31, surah ke-9 ayat 31, Allah sebutkan pelanggaran yang dilakukan mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Kesalahan mereka ini, kesalahan Bani Israel yang menyebabkan dilaknat oleh Allah, dan kesalahan ini dibiarkan terjadi di masyarakat mereka, tidak ada yang mengingatkan, bahkan akhirnya saling mendukung. Atas pelanggaran ini apa? Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, yaitu ketika mereka Bani Israel ini, baik itu Yahudinya maupun Nasrani, itu kan semua Bani Israel gitu. Mereka ini menjadikan para ahbar, ulama-ulama mereka, waruhbanahum, yakni al-uhbar, para ahli ibadah. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menyebutkan ruhban itu diantara adalah al-umara, menjadikan para tokoh-tokoh masyarakat mereka, para ulama mereka, para pembesar mereka sebagai apa? Arbaban min dunillah. Ya. Sering kita artikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal jangan, Rob jangan diartikan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah benda, Allah bukan benda. Kita samakan nanti Allah dengan benda, padahal Rob kembalikan kami, orang Arab mengartikan apa? Rob itu artinya al-mudabbir, yang mengatur. Nah, jadi ketika mereka menjadikan para penguasa, para pembesar mereka, para ulama mereka tadi arbab min dunillah, arbab jamak dari Rabb, yaitu para penguasa-penguasa tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Pengatur-pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh lagi, Al-Masih bin Maryam atau Isa bin Maryam mereka anggap titisan Tuhan, anak Tuhan. Itu sudah terlanjur jauh. Nah, alhamdulillah, rahimahullah, yang perlu kita lihat bahwa itulah tadi nyambung kepada ayat yang dibaca oleh Farid tadi. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, yaitu ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat Taurat maupun ayat yang ada di Injil, mereka kesampingkan. Mereka pinggirkan ayat-ayat Allah, mereka pinggirkan aturan Allah yang diturunkan untuk menjadi aturan pada mereka pada masa itu, digantikan oleh aturan yang dibuat oleh ulama mereka, oleh pembesar mereka. Ayat Taurat, ayat Injil disingkirkan. Disingkirkan itu ayatnya. Sekarang sama nggak dengan kita? Nah, ini aja. Jadi Al-Quran itu begitu. Ya. Walaupun dia ceritanya Bani Israel, tapi ambil pelajaran. Sama nanti kena juga kita kalau seperti itu. Nah, hubungkan ayat ini dengan surah An-Nisa ayat 60. Untuk kita sekarang ini. An-Nisa ayat 60, itulah kita. Banyak kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala di An-Nisa ayat 60 surah keempat itu mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan kepada orang-orang alladzina yaz'umun, yang menyangka diri mereka ini annahum amanu,
bahwa mereka ini adalah menyangka diri mereka telah beriman, telah tunduk patuh lima unzila ilaih, kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Dan menyangka diri mereka bahwa mereka telah beriman kepada Al-Quran, wa ma unzila min qabli, dan juga beriman mengakui adanya kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelumnya. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Quran ini, yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tapi di dalam menyelesaikan permasalahan di antara mereka, Al-Quran ditinggal. Mereka justru yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka menyelesaikan urusan-urusan mereka dengan hukum-hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Taghut di sini adalah gimana hukum, ya. Jadi hukum selain hukum Allah, hukum selain Al-Quran, apapun namanya. Kalau kita di Indonesia ya, Undang-Undang Pancasila dan KUHP itu taghut, gitu. Ya. Nah, itu kalau kita di Indonesia itu seperti itu. Kenapa Al-Quran disingkirkan? Al-Quran kita anggap seperti mayoritas kita di Indonesia ini kan, Quran itu dianggap mahjur, barang yang tidak bernilai. Quran disamakan dengan sepak bola, ya, perlombaan sekedar setinggi itu. Ya, ada kompetisi sepak bola, ada musabaqah, hanya beda bahasa Arab, gitu. Ya, kalau olahraga gitu kompetisi, kalau Quran disebut musabaqah, bahasa Arab aja yang membedakan sama bahasa Indonesia, artinya musabaqah, perlombaan. Setinggi itu aja. Padahal Nabi sudah mengingatkan Quran. Nabi sudah mengadukan kepada Allah. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Khawatir saya kena, kita ini kena ayat ini. Kita diadukan oleh Allah, oleh Nabi kepada Allah, kaumku menganggap Quran ini seperti barang tak berguna. Coba, Quran kita taruh di lemari saja lalu kita pergi, nggak ada dipakai isinya. Quran ditaruh di musola, Quran ditaruh di masjid. Tapi di mana Quran di masyarakat? Tidak ada. Seakan-akan sudah bertakwa kalau rumahnya penuh dengan kaligrafi. Wah, itu sudah luar dalam rumahnya penuh kaligrafi. Masjidnya paling bagus sudah kalau dikelilingi kaligrafi. Quran kita jadikan hiasan dinding. Allah Akbar. Padahal bukan itu. Dalam kehidupan masyarakat kita, maaf, persis seperti Bani Israel tadi. Persis. Quran kita taruh di masjid, kita taruh di rumah, bahkan terkadang Qurannya masih di saku. Korupsi, Quran ada di saku. Yang rata-rata yang korupsi itu kan, apalagi yang disandung sapi kemarin itu Qurannya masih ada di saku. Kita kemana-mana bawa Quran. Gitu. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa kita nggak sama dengan Bani Israel ini? Dan yang aneh kan sama juga, la yatanahawna. Coba, kan saling membenarkan ini apa yang ada ini. Coba, mayoritas illa man rahimah rabbih, kecuali orang-orang dirahmati Allah yang melihat kondisi masyarakat kita yang seperti Bani Israel ini, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah yang bisa menilai bahwa ini adalah sebuah kebatilan. Karena kita sudah kena penyakit taklid, Pak. Sering dulu kita itu hanya mengatakan taklid itu kepada ulama, kepada kiai. Justru sebenarnya taklid yang berbahaya itu taklid kepada penguasa. Karena kita pasti akan membenarkan apa yang dikatakan oleh penguasa. Coba buka ayat-ayat Quran. Yang dikatakan, yang disindir di Quran tentang taklid, semuanya taklid kepada al-mal. Semuanya taklid kepada al-mala, as-sada, al-umara, itu yang disebutkan Quran. Walaupun taklid kepada kaitannya masalah ubudiyah juga salah. Tapi Quran yang disebutkan itu adalah ini. Kenapa? Ini yang banyak orang tidak paham. Alhamdulillah, terima kasih. Andai kan masih ada waktu, saya ingin nyampaikan kepada antum semua, ya, nistaba bagi mukallid.
Dan saya punya judul itu dan beberapa ayat saya beri tema nistapa bagi mu'allif. Yang menimpa kita itu ini jamaah. Kesalahan besar yang ada di kita sama persis dengan Bani Israil. Ketika mereka menyingkirkan Taurat, ketika mereka menyingkirkan Injil, lalu fatwa-fatwa ulama mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang mereka jadikan panduan hukum di dalam keputusan mereka, ini pula yang kita lakukan sekarang. Quran kita singkirkan. Saya yakin para orang tua kita dulu yang memperjuangkan negeri ini berdiri, tidak pernah mereka mau berjuang itu mengusir penjajah ini. Mereka bertakbir karena ingin mengatur negeri ini dengan undang-undang selain aturan Allah. Yakin saya, andaikan mereka bisa dibangunkan dari kubur, ditanyai satu persatu, yakin saya mengatakan para kiai itu bertakbir, mengorbankan santrinya, mengorbankan dirinya, mengusir penjajah karena ingin menerapkan syariat Allah di bumi Indonesia ini. Tidak mau mengaturnya dengan undang-undang yang diatur seperti yang ada sekarang. Yang aneh ini, kita sudah layak akan mungkin mayoritas kita menganggap apa yang ada ini sudah benar. Bahkan terkadang kita sibuk cari dalil. Saya katakan orang ini, kita susahnya orang Islam terkadang orang lain yang buat, orang kafir yang buat masalah, kita yang sibuk cari dalilnya membenarkan. Ini contoh kasus ya, apa itu? Valentine Day, itu kan programnya orang kafir. Tapi coba, ada juga ulama-ulama kita yang sibuk cari dalilnya di Quran. Oh, ini dalilnya Valentine Day itu bagus, saling menghormati. Ayat Quran di bawah. Misuniman. Ya itu kayak gitu. Nah, begini kan akhirnya. Sama dengan apa yang ada kita. Kalau saya langsung menuju kepada akidah, karena ini akidah bangsa yang harus kita luruskan. Mayoritas kita kelirunya itu di sini. Ketika aturan kita yang ada ini Quran digantikan dengan 5 sila Pancasila, coba orang Islam kan sibuk cari dalilnya itu ketuhanan yang Maha Esa, dalilnya Allahu Ahad. Apa betul itu? Padahal selidik punya selidik, ada teman saya penyelidik misionaris, ternyata rumusan Pancasila itu dari Yahudi. Dari Yahudi diambil oleh Soekarno. Persis sama bahasanya. Ada teman saya sekarang lagi gencar melawan sekularisme ini. Meneliti itu ternyata ditemukan. Akhirnya kemudian kita sibuk cari dalilnya. Makanya saya katakan orang lain yang buat, kita yang sibuk cari dari Al-Quran. Akhirnya pembenaran yang kita lakukan. Quran bukan dijadikan huda, tapi Quran dijadikan pembenar terhadap apa yang ingin kita lakukan. Ini salahnya kita. Yang namanya huda itu dibaca dulu, oh begini ya kita itu. Ini enggak, kita berbuat dulu, ini dalilnya ada enggak ya? Nah, karena sudah memutuskan berbuat, ya semua ketemu di Quran. Meskipun harus digeret-geret ayatnya terkadang, ya itu. Seperti itu ayat. Nah, masyarakat muslimin rahimahumullah. Jadi, ya khawatir itu ini di sini. Jadi, kalau Bani Israil dilaknat gara-gara itu, yang paling berbahaya di ujung ayat ini tadi kan Allah katakan, perbuatan Bani Israil menyingkirkan kitabullah tadi, Taurat, menyingkirkan Injil, ya, dari kehidupan mereka diganti dengan hukum buatan yang dibuat oleh mereka. Apa yang dikatakan oleh Allah di ujung ayat At-Taubah 31 itu, subhanahu amma yusyrikun. Perbuatan Bani Israil begitu itu perbuatan syirik. Karena Allah mengatakan subhanahu amma yusyrikun. Sungguh maha suci Allah dari apa-apa yang mereka telah sekutukan. Jadi jangan dianggap syirik itu ketika kita harus buang telur di laut, buang telur di sungai, kasih sesajen ke mana, ke pohon-pohon. Bukan itu. Walaupun itu syirik, kalau saya sebutnya itu syirik klasik. Tapi syirik kekuasaan, syirik undang-undang,
Ini yang lebih berbahaya, justru ini yang menyebabkan Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita membaca. Quran sudah banyak diceritakan. Sama kalau kita membaca tentang kisah Fir'aun, Pak ya. Jangan hanya membaca kisah ini, tapi di situ Fir'aun itu, kalau saya simpulkan itu ada Fir'aunisme, aliran Fir'aun, dan itu yang berkuasa sampai sekarang. Ayat-ayat Allah kita hubungkan itu sama persis dengan apa kenyataan yang kita hadapi ini. Kita mengalami apa yang disebut Fir'aunisme yang disebut dalam Quran. Itu sudah kesana semua. Nah, nafilah rahimahullah. Jadi ini yang harus kita luruskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita bahwa inilah penyakitnya. Bani Israel dilaknat oleh Allah karena pelanggaran yang sudah melampaui batas. Kenapa disebut oleh Allah melampaui batas tadi? Karena mereka merampas hak Allah. Di mana merampas hak Allah? Bukankah hak Allah mengatur kita? Ala lahul khalqu wal amr. Bukankah hak Allah yang menciptakan dan yang hanya berhak memerintah manusia? Inil hukmu illa lillah. Di surah Yusuf ayat 40. Ya. Ketahuilah bahwa akan menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dirampas oleh manusia. Bani Israel merampasnya itu, dipindahkan kepada ahbar dan ruhban mereka. Nah, ini jadi jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita masuk ke sini. Nah, ketika akan membuat aturan ini tadi adalah hak Allah, lalu kemudian itu kita ambil, kita lepas dari Allah, lalu kita serahkan ke orang, ke manusia. Nah, kamu yang buat aturan buat saya. Saya pilih kamu buat aturan buat saya, nanti saya patuh undang-undang yang kamu buat. Kan sama, bahasa kasarnya kan begitu. Bahasa kasarnya kan begitu. Nah, di Quran dah, biar Allah nggak ngatur kita dah. Kamu saja. Buatkan undang-undang buat kami, waktu nanti kami samina wa ta'na kepada aturan. Kan sama itu. Ini kalau Allah. Nah, itu gini-gini yang harus kita banyak sampaikan supaya masyarakat ini tahu. Kita harus menjelaskan bahwa apa yang ada ini batil. Ini yang pokok. Jangan sampai kita menganggap apa yang terjadi, apa yang berlaku sekarang ini di luar sistem Allah ini, kita anggap itu sesuatu yang benar. Kalau itu kita anggap sesuatu yang benar, maka kita masuk kelompok Bani Israel. Tidak ada yatanahawna an munkar fa'al. Allah. Ya, mungkin kalau kita berbicara begini, itu memang wah ini anti Pancasila, anti nasionalis, oh ini keras, ini ekstrem, ini teroris. Sebelumnya kan begitu nanti. Karena ciri teroris itu begitu, sekarang ada tambahan lagi, tambah serem lagi sekarang. Ciri teroris itu orang yang hafal Quran. Yang kedua orang yang suka sholat malam. Naik kalau tak tambah cirinya sekarang. Kalau dulu cidanya hitam, jenggotnya panjang sedikit. Kalau yang begini-gini termasuk ini. Itu gitu. Sekarang naik itu yang hafal Quran, kemudian ditambah suka sholat malam. Nah, ini nanti tarawih ini sholat malam semua, teroris semua nih. Jadi ini yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana ini? Nah, tidak ada yang lain kecuali kita harus dakwah. Dakwah yang harus kita lakukan. Dakwah yang benar. Bukan sekedar dakwah, tapi dakwah yang benar. Nah, bagaimana dakwah yang benar? Sampaikan yang benar dan kritisi kebatilan. Banyak orang hanya menyampaikan kebenaran, tapi kebatilan nggak mau mengkritisi. Itu bukan dakwah yang benar. Dakwahnya Nabi Ibrahim di surah Al-Ankabut itu, nanti bisa dibaca di surah Al-Ankabut ayat berapa ya? Iya. Nah, itu bisa dibaca di sini surah ke-29 di situ. Karena kita disuruh mencontoh
Nabi Ibrahim. Nanti lihat surah Al-Mumtahanah ayat 4 gitu. Contohnya kita di situ dalam berdakwah. Sampaikan yang hak, kritisi yang batil. Kalau hanya menyampaikan yang hak, yang baik-baik, yang benar kita sampaikan, itu memang nggak ada resiko lah. Tapi kalau yang batil ini kita kritisi, kita katakan yang batil, itu banyak yang merah kupingnya. Kemarin saya misi di Batunya Mubahid, tadi sudah disampaikan ada polisi yang marah katanya kemarin. Saya biarin aja marah, kalau saya Iman ngomong apa adanya. Gak setuju katanya, gak setuju, cuman Anda seperti itu. Kalau nggak begitu saya ngomong nggak begitu, itu namanya fitnah. Tapi saya punya datanya. Ini wabillah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, Allah sudah berikan kepada kita. Perintah Allah dalam surah Al-Imran 104 jangan kita ambil. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sudah banyak. Amar ma'ruf banyak orang yang melakukan. Tapi yang nauna 'anil munkar ini jarang orang mau. Kenapa? Karena memang berisiko. Kita baru sekedar lisan saja. Baru berbicara begini itu sudah luar biasa. Fitnahnya itu sudah. Ya, tadi cerita-cerita sama Ustaz Harun di Mufid. Ya, saya bilang saya ini sudah dapat gelar Khawarij Kubra. Ya. Jadi dianggap Khawarij karena setiap di dalam ceramah-ceramah saya mengkritisi penguasa. Nah, katanya Khawarij itu begitu. Saya bilang bukan sekedar Khawarij, saya dapat gelar Khawarij Kubra. Ya, terserah. Bilang. Yang penting saya bukan orang Khawarij. Khawarij itu mengkritisi kekuasaan pemerintah Islam. Oh, kita ini bukan mengkritisi pemerintah Islam, mengkritisi pemerintah batil. Togut yang ada itu kewajiban yang harus kita luruskan. Kenapa? Itu konsekuensi dari la ilaha illallah kita. Jangan bilang la ilaha illallah kalau masih mau beriman kepada Togut, gak sah la ilaha illallahnya. Kalau kita masih mengaku apa yang ada ini benar, artinya kita mengimani itu sebagai suatu kebenaran, nggak ada manfaatnya la ilaha illallah. Kita masih dianggap oleh Allah tadi musyrikun. Ini ya masih Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang syirik lebih dalam lagi, ngeri lagi. Baik, saya tidak akan masuk ke sana karena waktu kita terbatas. Nah, tapi yang perlu adalah perintah Allah ini harus kita lakukan. Kalau tidak, jamaah sekalian, laknat Allah betul-betul. Saya hanya ingin mengatakan, di mana-mana saya katakan, minimal kalau kita mengatakan yang benar, mengkritisi yang batil itu minimal kita ini menjadi jimat dalam tanda kutip. Apa jimat dalam tanda kutip? Minimal itu masih menahan azab dari langit yang ingin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dalam hadis Muslim itu kalau Allah sudah pada puncaknya murka kepada manusia yang sudah seperti tadi, seperti kasusnya Bani Israel, itu Allah masih melihat ada nggak dari hamba-hambanya di tengah-tengah yang seperti itu masih mendengungkan kebenaran dan mengkritisi kebatilan ini. Kalau masih ada, kata Nabi, umsikal adab, adabnya masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipending oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adab itu. Makanya saya katakan minimal kita ini masih jadi tanda jimat dalam tanda kutip, pencegah adab merata. Karena kalau tidak, jangan lihat dari kasus-kasus Bani Israel atau kasus-kasus yang sebelumnya, ambil pelajaran kasus Nabi Nuh dan sebagainya. Kasus Nabi Nuh kan kalau kita pelajari kan juga begitu. Nabi Nuh dibilang apa? Inna lana rainaka fi dhalalin mubin. Nabi Allah dianggap sesat yang menyampaikan kalimat tauhid. Nah sekarang pun juga begitu. Kita yang banyak bicara tentang la ilaha illallah, memahamkan kepada umat ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan benar, itu dianggap pikiran yang keliru. Walaupun belum dikatakan sesat, tapi dianggap itu pemikiran yang keliru, tidak harus seperti itu.
ini macam-macam lah tudingannya. Padahal kita ingin kembali, karena ya, sudah sering saya katakan bahwa ada kekeliruan dakwah yang kita lakukan. Ingin kita menebus kekeliruan itu apa? Dakwah kita lompat. Yang langsung kita perbaiki tata cara sholatnya umat. Ya, meskipun itu memang tidak salah, harus diperbaiki, tapi dari sisi metodologi dakwah keliru kita. La ilaha illallahnya kita nggak bereskan. Langsung masuk ke sholatnya, zakatnya, hajinya, saumnya, yang lain-lain itu yang kita perbaiki. La ilaha illallahnya kita biarkan sekedar mengucapkan, sehingga umat kita hanya sekedar mengucapkan, nggak ngerti maksudnya apa yang dia ucapkan, nggak ngerti apa rukunnya la ilaha illallah, nggak ngerti apa syaratnya, nggak ngerti apa tuntutannya, yang paling parah nggak ngerti apa yang membatalkan la ilaha illallah. Sehingga banyak diantara kita sambil baca la ilaha illallah sambil melakukan pembatalnya. Ya, katakan itu sama seperti orang sambil wudhu, maaf, sambil berhadas, gak sah itu. Nah, jadi inilah dakwah kepada tauhid yang begini ini yang harus kita galakkan. Kita ingatkan umat kita bahwa apa yang ada ini itu adalah betul-betul sebuah kekeliruan. Dari apa yang ada, kasus Bani Israel tadi, ketika Bani Israel ini sudah menyimpang, menyingkirkan kitabullah dari masyarakatnya, yang jadi pujaan apa? Kira-kira Bani Israel disebutkan di ayat 80. Pujaan Bani Israel yang kemudian menyebabkan mereka divonis oleh Allah menjadi kafir apa? Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Disingkirkan di masyarakat mereka, yang berlaku adalah undang-undang buatan para tokoh-tokoh masyarakat mereka, maka yang jadi idola adalah orang-orang kafir. Kamu melihat kata Allah, mereka itu mayoritas mereka ya tawallawna alladziina kafaru, tawalli kepada orang kafir, bermakmum kepada orang kafir, loyal kepada orang kafir. Kan sama juga dengan kita kan gitu ya. Para tokoh-tokoh kita yang katanya pakar hukum, kalau bicara hukum apa? Oh, di Amerika begini, di Inggris begini, di Prancis begini. Gak pernah ada di Saudi itu hukum Islam begini, gak pernah, saya gak pernah dengar ya. Walaupun Saudi belum negeri muslim juga 100% kan gitu. Tapi yang dijadikan idola adalah hukum-hukum itu. Dan bahkan sampai hukum kita sampai hari ini itu kan juga masih hukum peninggalan Belanda kan, masih itu. KUHP itu. Saya pernah sama bareng dalam sebuah diskusi sama pengacara muslim itu TPM Pak Maderahman, orang Maluku yang pernah membanting KUHP waktu sidangnya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu ya. Dia katakan, ini masih dipakai nggak undang-undang ini gitu. Masih dipakai nggak? Nggak dijawab oleh hakim, dibanting. Kalau nggak dipakai saya banting. Dibanting KUHP di depan hakim. Itu Maderahman. Setelah itu mengambil Quran, ditarik sama kita kan ini udah Quran, jangan dibanting lagi gitu. Ya, saya dalam sebuah diskusi ketemu beliau, Pak, luruskan perkataan saya kalau salah. Saya katakan undang-undang Indonesia ini peninggalan Belanda. Anda pakar hukum, benar atau enggak? Benar, Ustaz. Yang ada. Nah, jadi apa yang dikatakan Allah, ya tawallawna alladziina kafaru, itulah yang terjadi di kita. Orang kafir jadi pujaan, sampai pun orang kafir menjajah secara politis, bahkan secara institusi pemerintah pun dijajah, kita tidak terasa. Itu polisi itu kan dijajah sama Australia itu, ya, dijajah sama Amerika dengan membentuk Detesmen 88 itu. Ya kalau 99 kan punya Edo ya, maaf, ya, 88 Densus itu kan buatannya Amerika sama Australia. Yang menggaji itu Australia, yang membuat di sini, yang ditangkap orang Indonesia yang Islam. Bukan Indonesia saja, tapi yang Islam. Ada tambahannya. Gak boleh nangkep orang Kristen. Ketika mencoba mengusut masalah yang ada di Ambon dulu, yang perkara yang salah orang Kristen, ditegur orang Australia. Ngapain kamu ngurus itu? Itu bukan tugasmu. Dan kamu tak tugas kalau ngurus itu. Diam. Sampai pun ya begitu kan.
Yesus kan pernah sampai kenunukannya ngobok-ngobok sampai sebatik gitu, gara-gara si Farhan. Sampai sekarang ya. Iya, masih ada juga itu ya. Masih itu. Gara-gara si Farhan dikatakan tembak menembak, padahal ditembak. Beda loh Pak ya. Tembak menembak dengan ditembak beda itu. Ya. Ini adalah si Farhan dikatakan pernah diambunya, betul waktu kecil ada di sana. Tapi kok bisa orang belum SD sudah punya KTP? Kan aneh. Aneh itulah permainan. Nah ini kenapa? Karena patuhnya kepada orang kafir. Sudah ini apa yang diperintahkan sudah lakukan. Ayat rahmatullah yang kita takutkan kan di situ Allah mengatakan, la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Ini sangat berbahaya. Kalau sudah seperti ini, sebuah bangsa, sebuah kaum sudah mengidolakan orang kafir, berarti meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggalkan Allah berarti sakhitallah, murka Allah yang didapatkan. Murka Allah yang didapatkan. Lebih-lebih di dunia murka Allah, di akhirat disiapkan oleh Allah azab. Saya persingkat, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau memang mereka beriman, nggak akan seperti itu. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi. Andai kan Bani Israel itu, kata Allah Subhanahu wa taala, betul-betul beriman, tunduk kepada Allah dan kepada Nabi, ini mengikuti ajaran Muhammad. Wa ma unzila ilaih, dan juga mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mattakhadhu awliya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai panutannya. Ini kan artinya apa kalau begitu? Kalau ada orang Islam yang begitu, berarti kan imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan lau kanu, ini kata lau. Berarti kalau tidak seperti yang dikatakan oleh Allah di situ, berarti dia bukan termasuk di situ. Andaikan mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Nabi dan Nabi Muhammad dan juga kepada Quran ini, mattakhadhuhum awliya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu panutan. Nah, berarti apa? Ketika orang itu menjadikan itu panutan, berarti dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, apalagi beriman kepada Quran. Karena kalau dia beriman kepada Quran, Quran itu melarang keras. Melarang keras berkiblat kepada orang kafir, orang Islam ini. Walakinna katsiran minhum fasik. Tapi itulah kata Allah, memang mayoritas mereka ini adalah orang-orang fasik. Inilah Allah. Jadi melihat kondisi begini, paling tidak dikatakan bahwa kondisi kita kan kondisi kefasikan kalau begitu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, kita yang ada iman di dalam diri kita ini gak boleh membiarkan kondisi. Minimal kita ini berbicara. Minimal kita berbicara. Katakan yang hak dan kritisi yang batil. Hanya itu jalan yang bisa kita lakukan. Jangan kita saling membiarkan. La yatanahuna an munkarin fa'al. Kita membiarkan kebatilan yang merajalela ini. Saya katakan kebatilan nasional kita ini, kita saling membiarkan, tidak menganggap itu suatu kebenaran. Jangan sih. Kita kritisi. Walaupun memang berisiko. Nah, subhanallah, rahimahullah, silakan nanti direnungkan dan dikembangkan kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala tadi tidak dianggap lagi tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wal marhamah di antara kita, dan tidak dengan ayat Allah ini menambah keimanan kita. Nah, kita menjadi sebagai seorang muslim, ketika ayat Allah dibacakan, diuraikan, itu zadathum imana, tidak bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah itu uraian saya. Ini masih ada waktu dan mungkin ada yang mau
kita diskusikan pokok. Kalau ada yang perlu dipertanyakan atau diperjelas atau agar supaya ditegaskan lagi, silakan. Ya silakan itu Assalamualaikum. Kalau kita mendengar tadi penjelasan dengan Ustaz dan kita kondisikan dengan kondisi sekarang di negara kita. Jadi aturan ini kan yang membuatkan DPR oleh pemerintah. Jadi gimana kedudukan sebetulnya DPR dan pemerintah? Tanggung jawab langsung siapa? Yang membuat aturan berarti dia bisa bertanggung jawab. Nah sekarang kira-kira Pak, demikian pertama. Yang kedua, sebagai masyarakat kita sudah berada dalam lingkungan itu, kira-kira kita bersikap seperti apa supaya kita terhindar daripada yang lain tersebut. Baik, terima kasih Pak Haji. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Haji benar bahwa kita ini sudah terlalu banyak pelanggaran, betul. Sejak awal kita sudah melanggar. Begitu negeri ini meninggalkan aturan Allah diganti dengan aturan yang ada, kita sudah melanggar. Jadi itu sudah dari awal sudah melanggar. Ditambah terus sampai sekarang. Nah, bagaimana mereka? Apakah mereka bertanggung jawab dengan undang-undang yang mereka buat? Jelas. Ya. Maaf kalau ingin saya pertegas lagi ke dalam masalah kaitannya dengan akidah dan togut, itu ada beberapa macam nanti. Kalau menurut Abu Basir itu ada 20 macam, tapi dari 20 itu kalau kita urai itu ada 6 yang merupakan togut utama dunia ini. Salah satunya apa yang Pak Haji katakan tadi itu adalah al-musyarri al-mubaddil bima anzalallah. Orang yang membuat hukum yang menggantikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa kalau kita? DPR. Lalu bagaimana tanggung jawab kita? Siapa yang milih mereka? Anda ikut bertanggung jawab. Itu masalahnya. Jadi kalau tadi dalam ayat ittakhadhum ahbaran wa rubbanahum, Bani Israil ini menunjuk, ya, menunjuk kalau kita kan memilih. Saya katakan kepada teman-teman, sebenarnya kalau kita mau meruntuhkan ini, kalau umat Islam ini sudah akidahnya sudah benar semua, paham Quran semua, tidak ada yang milih kan runtuh. Itu masalahnya. Masalahnya di antara kita masih ada yang mau seperti itu. Padahal di dalam ayat Allah tadi disebutkan perbuatan begitu itu musyrik. Itu masalahnya. Jangan dianggap ini urusan duniawi, hadirin. Urusan akidah masalahnya. Kenapa mereka yang duduk di situ bukan menyusun aturan berdasarkan kitabullah? Gak akan pernah. Bukan Quran, bagaimana ini ayatnya lalu kita susun menurut hukum? Gak akan. Apalagi aturan sekarang gak boleh baca ayat plus. Tanya anggota DPR itu. Kalau DPR pusat gak boleh bawa ayat dalam apa-apa yang mereka ambilkan. Itu sudah aturannya. Kalau zaman dulu kan masih baik. Saya ingat waktu Pak Allah yarham Umar ingin waktu mencabut subversi dan asas tunggal itu kan bawa ayat-ayat tauhid itu waktu membacakan keputusan dari P3 waktu itu. Nah, dengan dasar itu dia ini lalu sepakat semua. Karena sekarang tidak boleh. Mereka mengambil pelajaran dari situ kan banyak. Sebenarnya boleh. Lalu apa yang mau kita lakukan? Jadi ini Pak. Jadi semua kalau kembali kepada Quran jelas kita. Belum Pak, belum. Rancingan saja itu rancingan. Oh, 16:24 kan. 4 menit lagi. Kesalahan teknis tadi Pak, HP-nya di luar azan. Satu lagi. Baik, apalagi? Ya, itulah makanya saya katakan tadi. Nah, ketika sistem itu sudah tawallawna, maka sistem kita yang demokrasi ini kan sudah sistemnya orang kafir yang kita pakai, gitu. Jadi bisa seperti itu, Pak. Mereka katakan kalau Anda mau berjuang silakan pakai ini, lalu kita ikuti. Allah gak akan beri kemenangan, sudah salah kita. Saya katakan Anda bisa menang tapi gak berpuasa. Boleh menang
tapi gak akan bisa berpuasa. Padahal yang ditentukan oleh Allah untuk menegakkan syariat harus berpuasa, bukan kemenangan. Sudah banyak yang baru saja ambil contoh Mesir, menang tapi gak berpuasa. Kenapa? Yang dipakai mengikuti sistemnya orang kafir. Nasrul min Allah tidak turun. Justru kita lakukan pertolongan Allah gak ada. Karena Allah mencabut kalau kita salah di dalam bergerak. Nah, maka ini akan kita kritisi, Pak. Sistem demokrasi ini itu sebenarnya adalah agama tandingan untuk Islam. Sebenarnya itu dipaksakan untuk seluruh dunia kan. Negara mana saja nggak mau demokrasi dianggap itu tidak mengikuti aturan internasional. Ini agama baru. Makanya ada buku itu tulis bahwa agama demokrasi dikritisi itu dari ayat-ayat di demokrasi yang istilahnya. Kalau bukan itu salah. Ini nggak boleh hukum Islam yang tegak. Nah inilah yang kita pakai, harus lewat ini, harus lewat itu. Ya adalah mungkin. Begitu kita masuk, kita sudah mengikuti caranya. Nanti baca surah Muhammad, Allah sudah ingatkan keras kita di sini. Ya. Salah satu penyebab orang bisa murtad hanya mengatakan kepada orang kafir, sanuti'ukum fi ba'dil amr. Kami taat kepada Anda dalam salah satu urusan kami. Salah satu saja. Kita ikuti, itu disebut oleh Allah ayat sebelumnya, innal ladzina taqu min adbari. Lalu disebut oleh Allah penyebabnya adalah kenapa seorang itu taat kepada orang kafir. Gak usah banyak, satu saja sudah dikatakan oleh Allah itu menjadi penyebab kemurtadan. Walaupun saya tidak akan mengatakan semuanya murtad, enggak, ya, begitu. Tapi itu menjadi salah satu penyebab. Jangan sampai kita ini murtad tanpa sadar. Ini bahaya, Pak. Karena di Quran itu ada yang disebutkan itu murtad tanpa sadar. Itu di surah Al-Hujurat ayat 3, ya, orang yang meninggalkan sabda Nabi dengan mengambil fatwa-fatwa orang lain, pendapat orang lain, sunnah Nabi ditinggal, ajaran Nabi ditinggal, yaitu antah bato amalukum wa antum la tashkurun. Itu membuat amalmu gugur tapi tidak terasa. Nah itu namanya apa? Murtad tanpa sadar gitu. Kalau kita sadar, bagus, Pak. Ya, katakan itu murtad, bagus kalau sadar, bisa bertaubat. Tapi kalau nggak sadar, merasa enggak, padahal berbuat terus, nanti didapat di surah Al-Ahzab yang dikatakan Allah dan begini kan datang kepada Allah nanti. Dikumpulkan semua amalnya, lalu faja'alnahu haba'an manthura. Dijadikan debu yang bertebaran ulang, nggak ada gunanya. Nah, ini kan yang kita lakukan. Jadi kita bukan mau menjelek-jelekan, tapi kita itu prihatin, khawatir, takut nanti di akhirat kita datang membawa amal kita, sholat kita, zakat kita, haji kita udah beres, ditunggu oleh Allah. Begitu kita ngomong, dihabisi oleh Allah. Kenapa? Karena tauhid yang benar. Baik, baik jemaah sekalian, mohon maaf karena waktu sudah habis. Ini kan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan